Ini adalah kisah yang menceritakan tentang seorang nenek tua yang hidup sebatang kara di tepi hutan, namun tiba-tiba justru dititipkan bayi dari penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Hingga suatu ketika terbongkar satu rahasia besar dari bayi tersebut yang mengubah takdir desa itu selamanya. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, dari mana saja kalian menonton video ini? Saya doakan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya. Malam itu, langit di atas sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan tampak berbeda dari biasanya. Awan yang biasanya berarak pelan kini berkumpul pekat, berat, seolah menahan hujan besar yang siap mengguyur kapan saja. Angin laut yang hangat tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk, menyelinap ke dalam tulang dan membuat bulu kuduk penduduk desa berdiri. Suara ombak malam itu terdengar lebih keras, seperti irama alam yang memanggil sesuatu dari kedalaman laut. Penduduk desa yang sudah terbiasa dengan ombak besar merasakan keanehan malam itu. Beberapa keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi, sementara yang lain memilih menutup pintu rapat-rapat, takut pada tahayul lama tentang penguasa pantai selatan yang sedang murka. Di tengah suasana mencekam itu, seorang wanita tua bernama Nyai Sari berjalan perlahan di sepanjang pantai. Tubuhnya kurus dan terbungkus kain lusuh, sementara tangan tuanya menggenggam lentera kecil yang cahayanya hampir tak mampu menembus gelap. Nyai Sari dikenal sebagai dukun kecil yang tinggal sendirian, sering membantu warga dengan ramuan dan doa, tapi malam itu ia keluar bukan untuk menolong siapapun. Ada panggilan dari laut yang tak bisa diabaikannya. Ketika langkahnya semakin dekat ke bibir pantai, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di antara pecahan karang dan busa ombak, terlihat sesuatu yang kecil, berwarna hijau, dan bergerak lemah. Dengan hati-hati, Nyai Sari mendekat dan tertegun melihat bayi perempuan yang menangis lirih. Tubuhnya basah air laut dan selimutnya bukan kain biasa, melainkan terbuat dari ganggang hijau yang melilit mungil. Ya Allah, gumam Nyai Sari, memandang sekeliling, mencari siapa yang meninggalkan bayi itu di tempat berbahaya seperti ini. Namun, tak ada satupun jejak manusia, hanya angin dan ombak yang terus berasa rindu yang tak terjelaskan saat jauh dari pantai. Semua mulai masuk akal, meski sulit ia terima begitu saja. Aku dibesarkan oleh Nyai Sari, kata Laras akhirnya. Dia adalah ibu yang aku kenal. Nyi Roro Kidul mengangguk, tanpa rasa marah atau kecewa. Nyai Sari adalah penjaga yang baik. Aku menitipkanmu padanya karena aku tak bisa membawamu ke duniaku dulu. Tapi kini kau sudah cukup dewasa untuk mengetahui kebenaran. Laras terdiam, hatinya bergolak antara kehidupan sederhana yang selama ini ia kenal dan kenyataan baru yang diungkapkan wanita di hadapannya. Nyi Roro Kidul mengulurkan tangan dengan lembut. Ikutlah denganku, Laras. Aku akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Laras menatap tangan itu dengan ragu. Ia tahu, jika menerima sentuhan itu, hidupnya takkan pernah sama lagi. Namun ada sesuatu yang menariknya, sebuah daya tarik yang lebih kuat daripada logika maupun ketakutan. Dengan hati-hati, Laras akhirnya mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Nyi Roro Kidul. Begitu bersentuhan, arus energi dahsyat mengalir melalui tubuhnya. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Pantai yang sunyi berganti menjadi istana megah di tengah lautan luas. Dindingnya berkilau seperti mutiara. Lantainya terbuat dari batu pualam yang memancarkan cahaya lembut. Laras terpana oleh keindahan yang menakjubkan, tapi di balik kekaguman itu, ada rasa takut yang dalam. Dunia ini begitu asing, jauh dari kehidupan desa yang ia kenal. Ia berdiri terpaku di tengah kemegahan istana itu. Segala sesuatu terasa seperti mimpi. Namun tangan hangat Nyi Roro Kidul yang menggenggamnya menjadi bukti nyata. Matanya menjelajahi ruangan besar dengan tiang-tiang kristal menjulang tinggi ke langit-langit, dihiasi ornamen emas dan batu permata berkilauan. Di dinding tergambar indah kehidupan laut, dari ikan raksasa hingga tanaman bawah laut yang megah. Angin sepau-sepau membawa aroma asin laut bercampur wangi bunga melati yang menenangkan. Tempat apa ini? Tanya Laras dengan suara bergetar, meski matanya tak mau berpaling dari keindahan sekitarnya. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Ini adalah rumah, tempatmu seharusnya sejak lahir. Kata-kata itu menggelegar dan agung, tapi Laras tak merasa menjadi bagian dari dunia ini. Ia hanyalah gadis desa sederhana.
Bagaimana mungkin ia menjadi bagian dari istana yang megah ini? Nyi Roro Kidul membawa Laras menyusuri lorong-lorong bercahaya biru lembut, seperti sinar bulan yang menuntun langkah. Setiap langkah membawanya semakin jauh dari kehidupan lama, namun Laras tak bisa menahan rasa kagumnya. Di salah satu sudut, mereka tiba di sebuah kolam besar berisi air berkilauan, dihiasi bunga teratai emas yang mengapung anggun. Inilah kolam kehidupan, jelas Nyi Roro Kidul sambil menunjuk ke kolam itu. Setiap tetesan air di sini menyimpan energi laut, sumber kekuatan yang menjaga keseimbangan alam. Laras mendekat, merasakan aura kuat memancar. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan air, pria kecil terbentuk, menampilkan bayangan wajahnya. Namun wajah itu bukan yang ia kenal. Lebih anggun, lebih kuat. Laras tersentak mundur, bingung. Kenapa wajahku seperti itu? Itulah wujud sejati dirimu, jawab Nyi Roro Kidul lembut. Kau adalah putri penguasa lautan. Perjalanan berlanjut ke ruang tahta, tempat Nyi Roro Kidul memimpin kerajaannya. Singgasana besar terbuat dari cangkang mutiara raksasa, dihiasi untaian permata hijau yang melingkar seperti tanaman merambat. Inilah tempat aku memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan laut dan penghuninya, kata Nyi Roro Kidul, mengajak Laras mendekat. Suatu hari, ini juga akan menjadi tempatmu. Laras menoleh, tatapannya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Aku duduk di sana, aku bahkan tak tahu apa-apa tentang dunia ini. Nyi Roro Kidul tersenyum penuh kekuatan. Kau akan belajar, anakku. Menjadi bagian dunia ini adalah takdirmu. Kau hanya perlu membuka hatimu untuk menerima siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata itu bergema di kepala Laras, menimbulkan konflik batin yang semakin dalam. Ia tak bisa membayangkan meninggalkan hidup desa yang sederhana, namun ada bagian dalam dirinya yang tertarik dengan dunia baru ini. Saat mereka mengenakan pakaian hijau dan biru laut dengan sulaman emas halus. Tuan Putri, kami telah menyiapkan segalanya untukmu, ucap salah satu dayang dengan hormat. Laras merasa canggung mendengar panggilan Tuan Putri, tapi sebelum sempat menjawab, mereka membawanya ke ruangan lain. Di sana, sebuah pemandangan memukau menyambutnya. Sebuah gaun megah berwarna hijau giok, dihiasi perhiasan berkilauan, tergantung di gantungan emas. Inilah gaunmu, Tuan Putri, kata seorang dayang sambil tersenyum. Gaun ini dibuat khusus untukmu, melambangkan statusmu sebagai pewaris kerajaan laut. Laras menatap gaun itu dengan perasaan campur aduk. Keindahan dan kemegahannya membuatnya takjub. Namun memakainya berarti menerima identitas baru yang masih terasa asing. Dengan ragu, ia membiarkan dayang-dayang membantunya mengenakan gaun itu. Ketika melihat bayangannya di cermin, ia hampir tak mengenali diri sendiri. Ia tampak seperti seorang ratu, tetapi hatinya tetap gadis desa sederhana yang selama ini dikenal. Setelah mengenakan gaun hijau giok yang berkilauan, Laras dibawa kembali ke ruang tahta. Di sana, Nyi Roro Kidul telah menunggu, memandangnya dengan penuh kebanggaan, seakan melihat cerminan dirinya sendiri di masa muda. Lihatlah dirimu, Laras, ucap sang ratu lembut. Kau terlihat seperti putri sejati. Namun di balik pujian itu, Laras masih merasakan jarak yang begitu besar antara dirinya dan dunia yang baru saja ia masuki. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya akhirnya. Suaranya lirih, penuh kebimbangan. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Aku tak menginginkan apapun, anakku. Aku hanya ingin kau tahu siapa dirimu sebenarnya dan memberikanmu pilihan. Kata-katanya menggantung di udara, menyisakan jeda yang dalam sebelum ia melanjutkan. Kau bisa tetap hidup di desa, menjalani kehidupan yang kau kenal. Atau kau bisa tinggal di sini, di sisiku, dan belajar menjadi penguasa laut, seperti takdirmu. Laras mengangguk perlahan, namun dalam hatinya muncul perasaan yang rumit. Ia diberi kebebasan memilih, bukannya sendirian. Kau memiliki dayang, pengawal, dan pengikut yang setia. Yang perlu kau lakukan hanyalah belajar, dan percaya pada dirimu sendiri. Hari demi hari berlalu. Laras mulai mengenal kehidupan istana. Ia belajar dari para dayang, mendengar cerita tentang kehidupan laut,
dan bagaimana mereka menjaga keseimbangan kerajaan. Salah satu dayang, Sari, menjadi sahabat terdekatnya. Sari gadis muda yang ceria dan penuh semangat, selalu mampu membuat Laras merasa nyaman. "Kau tahu, Tuan Putri," kata Sari suatu hari, "aku bisa melihat bahwa kau memiliki hati yang baik, dan itu adalah kualitas terpenting dari seorang pemimpin." Ucapan Sari membuat Laras tersenyum, namun juga merenung. Ia mulai menyadari, menjadi bagian dari istana ini bukan hanya tentang kemegahan, tapi tentang tanggung jawab, tentang melindungi. Sedikit demi sedikit, Laras merasa dirinya berubah. Ia tak lagi seperti gadis desa yang kebingungan. Ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan tumbuh dan menyatu dengan lautan. Namun, bayangan desa tempat ia dibesarkan tak pernah benar-benar hilang. Ia masih sering duduk di balkon, menatap cakrawala dengan pikiran yang melayang. Hingga suatu malam, dengan keberanian yang tumbuh dari dalam hatinya, Laras menyampaikan keinginannya. "Ibu, aku ingin kembali ke desa," ucapnya mantap, "meski hanya sementara." Nyi Roro Kidul menatapnya, lama dan dalam. Tatapannya penuh kelembutan namun juga ketegasan. "Apakah kau yakin ini yang kau inginkan?" Laras mengangguk. "Aku ingin memastikan keluargaku baik-baik saja. Aku tahu aku memiliki tempat di sini, tapi aku juga ingin menyelesaikan apa yang tertinggal di sana." Nyi Roro Kidul menghela napas pelan, lalu mengambil sebuah gelang emas dengan ukiran halus berbentuk ombak dan teratai. "Kenakan ini," katanya, menyematkan gelang di pergelangan tangan Laras. "Dengan gelang ini, kau akan selalu bisa kembali ke istana, kapanpun kau mau." Ia menatap Laras dalam-dalam, lalu berkata, "Tapi ingatlah, dunia luar tidak akan pernah sama setelah kau mengetahui siapa dirimu sebenarnya." Laras akhirnya kembali ke desanya. Namun kali ini, segalanya terasa berbeda. Jalan setapak yang dulu begitu akrab, kini seperti menyimpan jarak, seolah menyadari bahwa Laras telah menjadi sosok lain. Warga desa menatapnya penuh tanda tanya, tak bersuara, tapi sorot mata mereka berkata banyak. Mereka tahu, ada sesuatu yang berubah darinya. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menyambut dengan pelukan erat dan air mata haru yang tak bisa dibendung. "Kami pikir kau tak akan pernah kembali," ucap sang ibu dengan suara bergetar, mencampur bahagia dan kerinduan yang tertahan terlalu lama. Laras membalas pelukan itu. Hangat, familiar. Tapi di balik kehangatan itu, ia menyimpan rahasia besar. Sebuah kenyataan yang tak bisa ia bagi kepada siapapun, bahkan kepada keluarga yang paling ia cintai. Malam itu, Laras duduk di depan rumah bersama ibunya. Mereka memandang langit malam, di mana bintang-bintang berkelip seperti penanda jalan bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari arah. "Aku tahu kau telah mengalami sesuatu yang luar biasa, Nak," ujar ibunya lembut, penuh kebijaksanaan. "Tapi ingatlah, siapapun kau sekarang, jangan pernah melupakan dari mana kamu berasal." Kalimat itu mengendap dalam hati Laras, seperti cahaya kecil yang menuntunnya dalam gelap. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Dunia telah berubah, dan dirinya pun demikian. Namun satu hal pasti, ia harus terus belajar, tentang jati dirinya, tentang kekuatan laut yang kini bersamanya, dan tentang cinta yang tak pernah padam kepada tanah tempat ia berasal. Terima kasih telah menonton. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati